Kepemimpinan itu sebenarnya adalah sebuah seni. Seni yang mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Tetapi pada intinya, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mendukung kita. Ketika kita mampu untuk mempengaruhi orang lain, maka kita akan mendapatkan orang yang sefrekuensi sehingga kita dapat bersonasi bersama-sama, berbunyi bersama-sama sehingga ada kesepakatan bersama atau tujuan yang bersama yang dapat kita capai. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kepentingan sosial. Kepentingan sosial adalah suatu kebutuhan yang dibutuhkan dalam sebuah masyarakat. Contohnya seperti kerja bakti. Kerja bakti dapat dilakukan secara bersama-sama agar lingkungan sekitar tetap bersih. Dan selanjutnya bisa juga seperti ronda malam yang dilakukan oleh kepala-kepala keluarga agar lingkungan sekitar tetap aman. Dan selanjutnya bisa juga untuk mengumpulkan dana untuk para korban bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Sifat kepemimpinan yang wajib ada dalam diri seseorang itu yang pertama integritas, di mana dengan jujur kita akan mendapatkan cinta dan kepercayaan dari orang lain. Nah, yang kedua itu konsistensi, di mana penghargaan tidak dapat kita minta tetapi didapatkan ketika kita menunjukkan konsistensi sikap dan tingkah laku, setelahnya orang-orang akan menganggap erat kita. Masuk di karakter sosial, yaitu pembentukan atau perubahan. Perubahan yang bagaimana? Perubahan yang mengarahkan kita ke hal-hal yang lebih baik. Berikutnya, hal-hal yang dianjurkan untuk membangun atau mendukung karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama, masuk organisasi. Yang kedua, membangun relasi. Yang ketiga, ikut ruang-ruang diskusi. Dan masih banyak hal-hal lainnya yang bisa mendukung atau membangun karakteristik seorang pemimpin. Baiklah, materi selanjutnya yaitu 4 kategori yang dapat membentuk perilaku sosial. Yang pertama, perilaku dan karakteristik orang lain. Yang kedua, proses kognitif. Yang ketiga, faktor lingkungan. Dan yang keempat, budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Selanjutnya yaitu teori sosial. Untuk menjadi pemimpin sebagai berikut, ada dua. Yang pertama yaitu pemimpin itu harus disiapkan, dididik, dan dibentuk, tidak terlahir begitu saja. Yang kedua yaitu setiap orang bisa menjadi usaha penyiapan dan pendidikan serta didorong oleh kemauan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun aksi sosial di masyarakat. Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melembur dan masyarakat yang bekerja dengan cangkul yang memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan tidak diberikan sama sekali. Karena kan kita sebagai mahasiswa kita harus berani terjun ke dalam masyarakat, membantu masyarakat dan berbaur dengan masyarakat. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menyimpulkan materi dari Kak Marcella Kristiana Sari, yaitu materi tentang melihat sisi dari diri kita sendiri. Yang pertama yaitu setiap orang diciptakan dengan beberapa karakteristik. Ada karakteristik yang positif dan ada yang negatif. Ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Setiap orang harus belajar untuk mengubah hal-hal yang bisa dirubah dan menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah. Kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menciptakan apapun. Kita diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan, makanya kita harus tetap bersyukur. Tapi kita harus memandang diri kita secara adil dan seimbang. Jangan menganggap diri kita lebih tinggi, karena hal itu akan membuat kita menjadi sombong dan orang-orang tidak akan menyukai itu. Tapi juga jangan memandang rendah diri kita sendiri, karena itu membuat kita sulit untuk mendapatkan banyak teman, alias kita akan merasakan minder.
Seperti yang kita lihat di jagat sosial media saat ini, kata insecure banyak sekali digunakan, terutama oleh kalangan anak muda. Apakah kamu merasa minder? Tidak percaya diri? Come on, love yourself. Kamu unik dengan caramu sendiri.